Goda manusia masuk neraka bersamaku, aku akan selamatkan selama mereka beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa YouTube channel Naila Novel Channel. Dalam sekejap ini mari kita satukan hati dalam kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang melimpah. Dengan penuh keikhlasan, mari kita sambut kehadiran kita di hadapannya dalam acara ceramah agama ini. Setiap detik yang kita jalani adalah anugerahnya, dan setiap napas yang kita hirup adalah karunia-Nya. Melalui ceramah ini, mari kita jadikan waktu yang singkat ini sebagai momen untuk merenungkan dan memperdalam pengabdian kita kepadanya. Dengan penuh harap, marilah kita mendengarkan dengan hati yang tulus, merenungi setiap kata yang disampaikan, dan mengambil pelajaran yang berguna untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Terima kasih kehadirannya dan perhatiannya. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita dalam perjalanan spiritual ini. Sama-sama kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Jangan sampai kita kena murka Allah. Kalau sudah kena murka Allah, na'udzubillah, celaka dunia akhirat. Tak ada yang bisa menolong kita, tak ada yang bisa kasih sayang kita, tak ada yang bisa memberi bantuan untuk kita, tak ada yang bisa memberikan tanda kehormatan atau kemuliaan untuk kita kalau Allah sudah murka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kemurkaannya. Kita sebagai manusia memang tidak terlepas dari dosa, tapi jangan sampai kita berbuat dosa itu sampai kita merasa suka. Kenapa tidak mau tinggalin dosa itu? Karena sudah suka. Kalau na'udzubillah sudah sampai segitu, itu tanda Allah sudah murka orang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu berbanyak istighfar. Karena dua hal yang menjaminkan umat ini tidak tersiksa. Umat ini tidak dihukum sebagaimana umat yang terdahulu. Umat Nabi Nuh, karena kekafirannya Allah menghukumkan mereka tenggelam, banjir besar, mati. Ada sekarang Bapak Ibu keturunan Nabi Nuh? Coba tanya nenekmu. Ada kakek saya Nabi Nuh? Tak ada yang tersisa. Semua umat yang mendahului kita masing-masing sudah mendapatkan hukuman Allah. Umat Nabi Muhammad Allah memberikan umur sampai hari kiamat, tidak boleh dihukum. Walaupun perbuatannya, dosa, maksiatnya dan kekafirannya lebih parah daripada umat yang terdahulu. Kenapa tapi Allah tidak menjalankan keadilannya yang sesuai bagi umat yang terdahulu menjadi sebagaimana umat ini? Karena berkah doa Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan menhanuskan dan menghabiskan, membinasakan umatku walaupun perbuatannya separah apapun. Dan Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum di surat At-Taubah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukumkan umatmu selama anda masih ada. Berarti salah satu yang melindungi umat ini dari siksa, yang dimaksud siksa bukan sebagian. Bisa sebagian karena musibah, sebagian karena azab, sebagaimana kita melihat mendengar berita-berita. Yang dimaksud di sini siksa, siksa umum
yang menhanuskan dan membinasakan umat ini, tidak ada yang tersisa. Itu Rasul sudah berdoa. Allah sudah menjaminkan, selama engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah umat Islam, aku janji tidak akan menyiksakan mereka sampai binasa. Tapi Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah meninggal. Apakah ada jalan lain ya Allah supaya kita masih dalam lindunganmu ya Allah dari hukum binasa? Ada di lanjutan ayat itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mereka masih beristighfar, aku janji tidak akan menghukumkan binasa. Malah pernah iblis berjanji sama Allah. Iblis yang namanya iblis tapi masih bersumpah dengan nama Allah. Qala fa bi'izzatika, dengan kemuliaan dan keagunganmu. Ini sumbahan siapa? Iblis. Berarti iblis tahu Allah Tuhan yang hak, yang benar. Demi keagunganmu, kemuliaanmu ya Allah, aku akan menggoda manusia sampai semua masuk neraka bersamaku. Kira-kira apa jawaban Allah? Allah tidak menjawab, barang siapa yang mengikutimu saya akan hukumkan masuk neraka. Tapi Allah menjawab yang menunjukkan sepenuhnya kasih sayangnya Allah. Silahkan iblis goda siapa-siapa, saya tetap akan mengampuni hambaku selama hambaku beristighfar. Allahu Akbar. Di situ iblis marah kalau ada seorang hamba yang selalu beristighfar. Karena dia berjanji, Allah juga berjanji. Goda manusia masuk neraka bersamaku, aku akan selamatkan selama mereka beristighfar. Oleh karena itu, istighfar termasuk salah satu karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang menyelamatkan kita dari siksa dan hukuman Allah. Ternyata bukan hanya itu saja, malah istighfar menghilangkan kesusahan, istighfar menjaminkan ketenangan, istighfar memudahkan rizki, istighfar mendatangkan rizki, istighfar menjaminkan keberkahan, istighfar memberikan banyak karunia dan perlindungan untuk rumah kita termasuk anak kita. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, man lazimal istighfar. Beda istighfar biasa sama istighfar luar biasa. Bedanya apa? Istighfar biasa ya sehari-hari kita habis salat istighfar, itu biasa. Kalau kita mengingat ada orang membuat membuat kita kaget atau astagfirullahalazim, kan ini kan biasa. Tapi yang luar biasa, lidah kita tidak pernah berhenti kecuali menyebut istighfar. Itu yang disebut oleh Rasulullah man lazima. Maksudnya lazima apa? Yang mulazamah. Faham mulazamah? Tidak pernah putus. Kalau kata mulazamah, sahabat mulazamah sama Rasul tidak pernah pisah. Istiqamah, rutin. Apa yang kita dapatkan ini kan luar biasa. Memang memerlukan perhatian. Sepanjang perjalanan kita istighfar, jalan kaki istighfar, mau tidur istighfar, mau kemana-mana istighfar, dalam keadaan wudu istighfar, tidak wudu istighfar, dalam keadaan bersedia istighfar, tidak pernah berhenti. Apa yang kita dapat? Malazimal istighfar. Dijanjikan 3.
Istighfar yang luar biasa, bukan yang biasa. Istighfar yang luar biasa. Apalagi istighfar sesudah dosa. Apalagi istighfar yang membuat kita nyesal, sedih, nangis karena dosa kita, dosa lalu, mungkin dosa baru. Kita sadari dengan istighfar yang luar biasa. Kita ingat mendapatkan 3 hal. Man lazimal istighfar ja'alallahu, Allah akan, ja'alallahu, malah yang menarik perhatian saya dalam hadis ini, itu kan bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Kata Allah, ja'alallahu lahu. Kata ja'ala sudah beres, bukan saya ja'alu. Saya ja'alu akan nanti urusannya nanti. Tapi kalau ja'ala sudah selesai. Man lazimal istighfar, setiap kesusahan diberikan kemudahan. Ini yang pertama. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kata hammin ini sebenarnya, kata hammin itu jauh lebih daripada kata susah. Kita sudah susah sambil terbawa dalam fikiran dan mimpi kita. Faham gak? Kita susah, saking susah sambil terbawa dalam fikiran dan mimpi, sambil dalam mimpi terbawa. Sambil mimpi aja tidurnya tidak tenang gara-gara susah itu. Itu namanya ham. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap ham yang membuat kita pusing, saking susahnya sambil tidak tenang tidur, tidak ada nafsu makan. Ada orang saking susah sudah tidak ada nafsu makan. Saking susah malah dia berencana bunuh diri. Kan susah kan macam-macam. Semua bapak ibu kan susah kan? Susah enggak? Ya susah. Ya datang ke Sunda Kelapa susah juga, macet. Karena perjalanan apa kan namanya susah. Tapi kan martabat susah, tingkatan susah macam-macam. Tapi ada martabat susah itu yang namanya ham. Itu saking susahnya malah ada orang berpikir bunuh diri sudah daripada hidup begini. Itu namanya ham. Kata Rasulullah, dengan mulazamah rutin berbanyak waktu istighfar itu terjamin ham itu hilang. Allah kasih jalan keluar. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap jalan sempit Allah luaskan jalan keluar. Dhiq artinya kesempitan. Sempitan dalam hati, sempitan dalam batin kita. Malah kadang-kadang saking sempit itu, ya Allah, kita melihat mukanya aja sudah seram. Terus habis itu apa? Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki. Bapak ibu, beda arti mudah rizki sama datang rizki. Maksudnya datang rizki apa? Sudah saking pusing, tidak ada nafsu makan, tidak mau ketemu siapa-siapa, galau ya? Galau ya? Kayaknya bahasa cocok ham itu galau ya? Kayaknya ini, sudah ketemu ini. Ada lebih tinggi daripada galau ya? Ada enggak? Galau martabat tinggi. Atau galau nomor 1 ya? Atau VIP galau ya? Jadi sudah betul-betul udah. Jadi diajar ngomong aja saya enggak bisa. Sudah tidak nyambung, kita bicara tidak nyambung, makan tidak mau, tidur tidak bisa. Sudah. Galau plus stres. Nah begitu ya. Itu sudah ham. Namanya ham. Ha mim.
Bukan ham-ham makan. Itu ham-ham itu makan. Tapi kalau satu ham itu galau dan stres. Tapi kalau ham itu makan, lagi makan. Kalau kita main sama anak-anak, mau ham, tapi jangan bilang sama anak mau ham. Jadi boleh dua-dua, mau ham artinya mau makan. Tapi kalau mau ham ini berarti mau nyakitin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki dari tempat yang tidak pernah nyangka. Dia sudah ikhtiar usaha untuk melunas hutang tapi bangkrut, sudah habis. Usaha gagal, rugi, tidak ada jalan keluar, sampai sudah merasa tidak ada harapan hidup. Dia duduk di rumah menjalankan ibadahnya, ikhtiarnya. Ini kan salah satu ibadah pun bisa menjadi ikhtiar. Ibadah bisa menjadi ikhtiar saat kita galau. Di antara ikhtiar istighfar. Jadi jangan Anda berpikir ikhtiar harus keluar rumah, harus minta tolong orang. Sebelum minta tolong orang, minta tolong Allah. Apa ikhtiar saya? Istighfar. Pas begitu kita lagi sibuk istighfar, malah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, terbukti ada orang tutup rumah membawa uang lunas hutang kita. Demi Allah Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi sama saya sendiri. Udah saya basrah, sudah tidak ada jalan keluar. Duduk istighfar. Saking banyak istighfar, kadang-kadang suap makanannya di antara suap pertama sama yang kedua saya sebut istighfar. Saking banyak istighfar. Astagfirullah. Udah basah, sudah tidak ada jalan. Saya tidak ada jalan keluar. Sambil mau berfikir mencari jalan keluar, tidak bisa. Demi Allah, saya menerima SMS sambil saya tidak kenal dari mana, ada setoran masuk rekening saya yang melunaskan hutang.